Halo warga Grafika, di sini kami percaya bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai adalah kunci utama untuk mendorong keberhasilan siswa dalam belajar dan berkarya. Mari kita jelajahi lebih dalam berbagai sarana dan prasarana di SMK Negeri 4 Malang. Halo semuanya, saya Rizka, saya yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Boleh perkenalkan? Ya, saya Pugu Hartono selaku Waka Sarana Prasarana SMK Negeri 4 Negeri Malang. Oke, baik. Boleh dijelaskan, Pak, Bapak di Sarpras ini sebagai apa dan mengurus apa saja? Ya, saya di SMK Negeri 4 Malang ini selaku sarana wakil kepala sekolah sarana prasarana yang saya urus sangat menyeluruh ya. Dari apa yang ada, aset, dan terutama yang perlu saya kerjakan tiap hari itu adalah bagaimana kelancaran kegiatan belajar mengajar SMK Negeri 4 Malang. Ya, jadi banyak sekali yang perlu saya kerjakan, yaitu bagaimana kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan dengan lancar ya, terutama di dalam SMK Negeri 4 Malang ini perlu sekali LCD ya, Iya, dan itu kelistrikannya harus on ya, dan itu bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak. Oke. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu sarana dan prasarana itu apa sih, Pak? Sarana prasarana di kita ini yaitu bagaimana penggunaan kegiatan belajar mengajar ini bisa bagus ya. Itu ada ada kalau di kelas itu mesti ada administrasi kelas. Ya, di situ begitu guru masuk paling dia itu ready semua. Nah, itu penting. Terus untuk yang lainnya itu penunjang, ya, penunjang seperti Labana ini ya. Labana ini boleh dikatakan sarana ya. Nah, kebetulan cukup luas ya. Dan di Malang itu Labana ini paling besar indoornya. Jadi gedung ini indoornya lebih paling besar. Sehingga dari jam pertama sampai jam ke-10 itu bisa dipakai. Bisa dipakai untuk kegiatan olahraga. Oke, olahraga. Ya. Terus kalau kegiatan misalkan penjelasan Yasin itu yang sifatnya religi dan sangat sangat jadi khas kita untuk keamanan dan doa kita ya, kesuksesan ya. Oke, baik. Itu. Tentunya Bapak di Sarpras ini nggak sendirian dong, Pak. Oh ya. Boleh dijelaskan struktur Sarpras beserta anggotanya? Iya. Di sarana prasarana itu ada istilahnya itu strukturnya ya. Oke, baik. Ada yang mengurus barang, menerima barang, terus mencatat barang dan mengeluarkan barang. Ada lagi itu di staf saya. Ada lagi sarana prasarana itu menaungi NOC. Ada kerumah tanggaan. NOC dipegang oleh Pak Iqbal, rumah tanggaan dipegang oleh Mbak Bu Fitri, terus ada lingkungan. Nah, lingkungan itu dipegang oleh Pak Wuryandaru. Oke. Ya. Terus di staf Sarpras sendiri, yang gudang itu ada Pak Rahmanto, terus ada yang di ruang saya itu ada Bu Tulus, ada Mas Andreas, Mas Yuli, sama Pak Rindi. Selaku yang membantu sarana prasarana. Oke. Fasilitas di sini tentunya sangat amat memadai untuk proses belajar mengajar ya, Pak. Boleh dijelaskan bagaimana caranya kita sebagai siswa untuk menjaga sarana prasarana sekolah? Oh ya, untuk menjaga istilahnya itu merawat atau menjaga itu sangat perlu sekali cara yang pas. Cara pemakaiannya yang pas gitu. Jadi sehingga anak-anak kalau mau menggunakan itu paling tidak itu pertama kita kasih petunjuk. Setelah itu anak-anak harus bisa mandiri. Karena apa? Fasilitas yang ada di sekolah kita ini benar-benar lengkap ya. Lengkap. Dan itu kalau anak-anak bisa mengoperasionalkan alat-alat yang ada di sekolah kita itu
di luar itu anak-anak akan banyak pengalaman, sudah banyak pengalaman Oke, ya. betul, banyak pengalaman. Karena ada videotron, Ya. ada apa mixer itu yang Oke. Program apa saja yang kira-kira sedang direncanakan atau yang sudah berjalan di SMK 4 ini yang berhubungan dengan Sarpras? banyak sekali ya programnya. Di sarana prasarana itu program-programnya itu sangat edukatif ya, sangat edukatif karena menyangkut tentang kelancaran ya, kelancaran proses belajar mengajar dan kelancaran daripada penggunaan alat, on-nya alat. Sehingga kita banyak sekali ya, masing-masing jurusan punya lab dan itu kita buat program-program yang sekiranya bisa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, harapan apa yang terkait dengan perkembangan sarana dan prasarana di SMK Negeri 4? Oke. Harapannya yang dikerjakan sarana prasarana SMK Negeri 4 itu bisa sesuai dengan standar nasional. Ya. Standar nasional itu sangat menyeluruh. Oke, Jadi betul. bagaimana kita bekerja sesuai standar operasional nasional. Itu yang kita kejar terus dan kita Optimalkan terus. ya optimalkan. Oke. Terima kasih Pak Pugu atas waktunya. Kami sangat-sangat berterima kasih bisa mewawancarai Pak Pugu pada hari ini. Oh ya, mungkin bisa masuk ke sarana Ruangan Sarpras. Oh ya, ini ruang yang selalu penuh dengan barang dan untuk melayani sekolah kita, ya. Itu ya. Terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam Grafika. Oke, sekarang kita bersama salah satu anggota Sarpras yang akan membantu kita menjelaskan lagi lebih lanjut mengenai bidang Sarpras. Boleh diperkenalkan Bapak namanya? Baik, perkenalkan nama saya Bapak Rindi Andika SPD. Asal saya dari Pacitan. Jauh sekali. Jauh. Kemudian di SMK 4 ini sebagai guru produktif teknik grafika dan kebetulan untuk tahun ini saya membantu Pak Pugu di bidang sarana prasarana seperti itu. Oke, bagiannya Pak Rindi di bidang Sarpras itu ngapain sih Pak? Baik, di bagian saya di bidang sarana prasarana ini saya kebetulan berada di bidang perawatan dan perbaikan aset. Jadi mencakup dari perawatan yang ada seluruh aset yang ada di SMK 4, kemudian perbaikan yang ada seluruh aset di SMK 4. Jadi seperti itu. Nah, ini berdasarkan tentu satu penemuan, kemudian laporan, berdasarkan evaluasi. Sehingga penemuan dan evaluasi yang kita dapatkan atau informasi-informasi tersebut kita akan tindak lanjuti. Sebelum kita tindak lanjuti pasti kita akan komunikasikan dahulu. Oke. Bapak kan terlibat di bidang perbaikan dan juga perawatan. Boleh dijelaskan Pak, perawatan dan perbaikan itu ngapain aja? Nah, gini. Pak, perawatan dan perbaikan itu ngapain aja gitu kan? Nah, perawatan ini tentu kita program sarana prasarana ini kan ada program jangka menengah, jangka pendek, kemudian jangka panjang. Program itu nanti tersusun dalam program sarana prasarana dalam 1 tahun. Oke. Jangka waktu misalkan 3 bulan. Perawatan apa saja yang kita akan rawat? Salah satu contoh perawatan setiap hari seperti kebersihan yang ada di SMK 4, mencakup misalkan lantai, ruang guru, kemudian kamar mandi dan lain sebagainya. Pasti ini akan melibatkan tim CS, kemudian ya yang berkaitan dengan bersih-bersih seperti itu. Oke. Di sebelah kita ini ada ruangan lab mekatronika ya Pak? Ya betul. Ini adalah lab mekatronika. Lab mekatronika ini ya aset kita.
Oke. aset kita, aset kita. Oke. Yang terakhir nih Pak, harapan Bapak sebagai staf Sarpras di SMK Negeri 4 Malang ini apa Pak? Harapan saya selaku yang terutama adalah pendidik ya, pendidik di SMKN 4 simpel sekali. Kita bagaimana bisa mewujudkan lingkungan ini yang nyaman, aman bagi peserta didik. Selain itu, kita bisa menjaga sarana dan prasarana yang ada di SMKN 4. Meliputi semua hal yang ada di sini. Contoh hal terkecil, kita harus peduli dengan adanya sampah. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan itu. Ini contoh kecil aja. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga aset dan merawatnya. Kalau peserta didik di dalam kelas menjaga aset seperti apa? Ya, colokan itu nih, colokan ini dirawat. Ya, Misalkan nggak asal nyapu dan sebagainya, lampu kalau pulang dimatikan. Oke. Nah, ini salah satu contoh kecil. Oke. Terima kasih Pak Oke, Rindi siap. atas waktunya. Senang sekali bisa mewawancari Pak Rindi. Saya undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pembahasan mengenai sarana dan prasarana di SMK Negeri 4 Malang. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan seluruh warga sekolah dapat menggunakan fasilitas dengan baik untuk mendukung proses belajar mengajar. Semoga SMK Negeri 4 Malang terus berkembang dan menjadi sekolah yang unggul di berbagai bidang. Saya Rizka, pamit undur diri. Satu suara, suara Grafika.